Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mega Fianti SPD, Guru di Man 3 Bandar Meriah, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 akan melaksanakan PPL Aksi 2. Kali ini saya akan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning pada fase E kelas 10 dengan materi interaksi antar komponen ekosistem. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, Bu. Semangat? Semangat. Ya, alhamdulillah ya. Siap untuk pelajaran hari ini ya? Siap, Bu. Alhamdulillah, senang sekali melihat semangat kalian ya pagi-pagi. Mudah-mudahan semangatnya ini tetap seperti ini sampai jam terakhir nanti ya. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Silakan langsung saja Ketua kelas memimpin doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Ada, Bu. Ada ya. Ibu panggil ya satu persatu ya namanya. Iya, Bu. Nah, jadi ketika absensi nanti kita ice breaking sedikit ya. Caranya sambil absen, kita absen pakai sistem istilahnya estafet kata. Oke, siap? Siap, Bu. Siap ya? Siap, Bu. Ibu panggil dulu ya satu persatu, diperhatikan namanya. Husnaidi Aryoga dari kata hitam, boleh ya, hitam. Kemudian Ika Yuliana dari kata taman. Baik. Kemudian Khairani ada? Mana Khairani? Dari kata apa tadi? Mandi. Boleh. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Jadi hari ini kita belajar biologi. Materi kita adalah tentang interaksi antar komponen ekosistem. Nah, kita sudah belajar kemarin tentang ekosistem dan komponennya. Sekarang Ibu mau tanya nih, siapa nih yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya? Di tangan ya. Nah, kalau memang kita kemarin sudah belajar tentang ekosistem, Ibu mau tanya dulu nih, ekosistem itu apa sih? Ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan timbal balik interaksi antara komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Komponen-komponen apa saja yang menyusun ekosistem yang sudah kita pelajari kemarin? Siapa bisa? Komponen penyusun ekosistem terdiri dari komponen biotik lingkungan seperti air, cahaya matahari, udara, angin, tanah, bebatuan, pasir, dan sebagainya. Ini kita akan pelajari bahwa komponen-komponen di dalam ekosistem itu baik itu komponen biotik dan abiotik akan saling melakukan interaksi. Ya, interaksi artinya hubungan timbal balik atau hubungan saling ketergantungan. Nah, yang terjadi baik antara biotik dengan biotik maupun antara biotik dengan abiotik. Jadi kita akan mengenal hari ini apa saja interaksi-interaksi tersebut. Ya. Lebah dengan bunga. Oke. Pernah nggak kalian melihat seekor lebah yang sedang hinggap di bunga? Nah, ya. Maksudnya tidak hanya di gambar ini, di alam sekitar pernah kalian lihat ya? Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh lebah tersebut? Coba tanya satu orang. Siapa mau jawab? Ibu, Ya, silakan. mengambil serbuk sari dari bunga tersebut. Mengambil serbuk sari dari bunga tersebut. Apakah antara lebah dan bunga itu terjadi interaksi atau hubungan timbal balik? Iya. Ya. Oke. Kemudian bagaimana interaksi yang terjadi? Interaksi yang terjadi pada bunga itu membantu penyerbukan. Ya. Kalau untuk lebah untuk makanan. Ya. Lebah itu mendapatkan makanan berupa serbuk sari tadi. Kemudian keuntungan dari hinggapnya lebah di situ dengan bisa
atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman komponen ekosistem dan interaksi antar ekosistem. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Kalian harus mampu menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dan memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kan solusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi kalian nanti harus bisa mengkomunikasikan hasil penyelidikan kalian. Apa sih manfaat kalian mempelajari masalah ini? Nah, inilah manfaatnya ya. Jadi ada pemahaman bermakna di sini, di mana peserta didik atau kalian ini nanti akan dapat memahami bahwa kalian itu, termasuk ibu ya, hidup pada suatu ekosistem, di mana antara komponen satu dengan komponen lainnya itu punya hubungan saling keterkaitan. Jika salah satu komponennya itu hilang atau musnah, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu dan akan berdampak khususnya pada kehidupan manusia di masa yang akan datang. Makanya sangat penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ya, kita awali dari sebuah video. Jadi ibu akan tampilkan sebuah video, coba disimak baik-baik. Puluhan monyet ekor panjang bergelantungan dengan bebas di kabel listrik dan atap warung, menunggu wisatawan membeli makanan. Jelaskan dulu, Pak, ini kan rest area yang tempat orang wisatawan pada istirahat. Dari video yang sudah kalian simak ini, apa isinya? Apa yang diinformasikan? Coba satu orang yang jawab dulu, tunjuk tangan dulu biar kita tahu suaranya. Ini Faria, Fahri mau jawab? Turunnya monyet ke pemukiman warga. Siapa lagi? Ada nggak informasi lain di situ? Boleh. Terus Naidi. Kurangnya makan di hutan, makanya monyet pada turun ke area bu. Oh ya, jadi kurangnya makanan di habitatnya. Jadi video yang ditayangkan ini adalah salah satu bentuk dari perubahan interaksi. Jadi seharusnya monyet berada di mana? Di hutan. Tetapi sekarang sudah turun ke area pemukiman ya, atau di rest area, berinteraksi dengan manusia. Ada kejadian di tempat kita ya? Di daerah mana itu? Ya, di Enang-Enang. Kan ada juga ya monyet berbaris di pinggir jalan menunggu orang yang lewat memberikan makanan. Kalian pikirkan satu pertanyaan ya berkaitan dengan video ini. Pertanyaan itu kalian isi melalui link Padlet yang sudah ibu bagikan. Silahkan langsung dibuat dalam link Padletnya. Satu pertanyaan saja ya. Yang pertama ada mengapa monyet berekor panjang turun ke pemukiman warga? Kemudian apa dampak dari turunnya monyet ke pemukiman warga? Bagaimana cara mengatasi kejadian itu? Mengapa monyet bisa masuk ke rest area? Sekarang kalian pembelajarannya ini nanti akan berkelompok nanti. Kelompoknya itu sudah ibu bagikan. Silakan bergabung dengan kelompok, nanti sambil lanjut itu ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke. Tugas pertama kalian nanti ketika berdiskusi dengan kelompok ya, yang pertama adalah rumuskan pertanyaan. Nah, tadi kita kan sudah rumuskan pertanyaan di Padlet secara individu kan, secara mandiri. Pertanyaan di Padlet ini, silahkan kalian pilih mana kira-kira yang berhubungan sekali dengan kejadian yang kalian tonton di video. Setelah kalian merumuskan atau memilih pertanyaan yang ada di Padlet, langkah berikutnya adalah diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk menemukan satu permasalahan lain yang terkait dengan perubahan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, setelah kalian temukan kejadian lain ya yang terkait dengan perubahan interaksi antar makhluk hidup tadi, maka kalian tentukanlah apa penyebabnya, kemudian apa dampaknya kejadian tersebut, kemudian apa solusinya untuk mengatasi kejadian tersebut. Jadi penyebab, dampak, dan solusi
Ini kan masalahnya. Ini pertanyaannya di kamu. Pertanyaannya lu semua. Dampaknya tuh. Jelasan nggak usah dilansir, hapus saja. Pertanyaan di pagar ini kan berkaitan dengan monyet, iya kan? Jadi kalian cari dulu kejadian yang kalian mau. Nanti pertanyaan ini kalian bawa ke kejadian yang kalian dapat. Nah, berarti dikondisikan pertanyaannya. Oke, paham ya? Nah, ini kalau misalnya ada kelompok yang belum menyelesaikan pengisian LKPD, itu tidak apa-apa. LKPD-nya boleh dibawa pulang. Ya, dilengkapi di rumah kerja kelompoknya, paham ya? Kemudian tadi saya pantau ada sebagian kelompok yang sudah mulai buat PPT, ada sebagian yang belum karena belum selesai LKPD-nya. Tidak apa-apa, yang sudah buat PPT langsung disempurnakan di rumah ya. Kemudian yang belum melengkapi LKPD, dilengkapi dulu LKPD-nya, baru kemudian PPT-nya dibuat. Ya, yang ibu ingatkan tadi linknya jangan lupa dicantumkan ya di PPT. Baik ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini sudah mau berakhir ya. Ingat tugas kalian apa? Membuat PPT. Lengkapi dulu LKPD-nya, kemudian buat PPT. Ingat di hari Senin pada pertemuan berikutnya ini PPT tiap kelompok harus sudah selesai dan sudah siap dipresentasikan. Dalam pekerjaan LKPD dan juga dalam pekerjaan PPT nanti kalian boleh koordinasi dengan ibu melalui WA. Ya, sampai di mana kalian sudah buat. Kalau misalnya ada kendala, ada masalah, boleh kalian tanyakan sama ibu melalui WA. Siap hari Senin kita presentasi kan? Siap. Hari ini selesai sudah ya pertemuan kita karena sudah mau jam istirahat ini. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita ucapkan dulu alhamdulillah ya. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah.
Siap, Bu. Ibu tanyakan sekali lagi, siap untuk presentasi? Siap, Bu. Alhamdulillah. Nanti per kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Dan kelompok yang belum maju itu tugasnya adalah menilai kelompok yang maju, ya. Ibu nanti akan memberikan lembar penilaian kelompok atau penilaian peer assessment, penilaian antar teman, ya. Jadi nanti tugasnya satu kelompok akan menilai 3 kelompok yang lain. Paham ya? Paham, Bu. Dan seperti janji Ibu kemarin, bagi kelompok yang presentasi yang bagus, yang paling bagus, kita akan berikan reward, ya. Baik. Paham semuanya? Paham, Bu. Ya, bisa dipahami cara penilaiannya kan? Bisa, Bu. Nah, kalau demikian, sebelum kalian maju presentasi, Ibu akan berikan dulu penilaiannya ya. Coba diperhatikan dulu sekilas. Kalau ada yang tidak dipahami cara mengisinya, silakan ditanyakan. Kita langsung aja ke presentasi. Sekali lagi ditanyakan. Sudah siap presentasinya? Siap. Sudah siap? Beri tepuk tangan dulu untuk semangat. Baik, kita langsung saja persilakan untuk moderator kelompok A. Silakan membuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sebuah fenomena ekologi yang dipicu oleh ketidakseimbangan. Sekian hasil presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, silakan bertanya kepada untuk kelompok kami. Kami dari kelompok B ingin bertanya kepada kelompok A. Apa usaha yang telah dilakukan supaya harimau bisa kembali ke habitat asalnya? Menjaga hutan dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, tidak memburu hewan liar agar ekosistem terjaga dan harimau tidak Populasi dari mangsa-mangsa harimau ini sudah menurun ya, sehingga harimau tidak lagi mendapatkan makanan yang cukup, sehingga dia mencari makanan ke daerah lain. Ya, saya persilakan langsung untuk kelompok B, moderatornya untuk membuka presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bersih dari kejadian, membersihkan sisa ubur-ubur, merendam lagi bibit dan memasang jaring. Plankton yang mengambang sepanjang pantai menembus masuk ke tempat pembibitan mangrove. Center milik kelompok tani nelayan Harapan Bahari di desa Kata, Kecamatan Taiton. Setelah itu, air di pesisir pantai mulai subur. Ubur-ubur terjebak di tempat pembibitan itu sampai mereka mati. Disebutkannya muncul ubur-ubur ini karena kesuburan ekosistem yang ada di perairan laut setempat. Migrasi ubur-ubur terjadi karena cuaca atau makanan. Apa yang menjadi makanan pokok ubur-ubur? Jadi makanan ubur-ubur ini biasanya plankton. Plankton itu adalah makhluk kecil yang biasanya juga makanan bagi ikan paus. Baik, saya dari kelompok B ingin bertanya apakah warga mengeluh tentang datangnya migrasi ubur ini? Warga itu tidak mengeluh, tapi warga itu sedikit mengalami kerugian karena bibit-bibit dari mangrove itu rusak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, mengamuk dan menghancurkan rumah warga di kota Galong, Kampung Hilir, Kabupaten Riau. Di seluruh isi rumah di kolam porandakan. Yang akan dibacakan oleh kita. Penyebab dan faktor. Karena lintasan gajah sudah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, sehingga gajah kehilangan tempat tinggalnya karena hutan yang mereka tinggali sudah menjadi Pemukiman. Bisa jadi ketika sudah menjadi pemukiman, karena itu memang lintasannya gajah, ya gajah ke situ juga. Ya kan? Ya, karena memang udah jalurnya dia. Nah, ini kan udah berbahaya bagi manusia. Kenapa manusia itu kok nekat kali membuat pemukiman di jalur lintasan gajah? Iya, mungkin karena di manusia ini pun populasinya sudah sangat banyak, terdesak juga dengan tempat tinggal yang kurang. Maulida. Apa saja dampak
lingkungan. Ekosistem terganggu akibat hilangnya habitat ular. Padanya pemukiman. Popularitasnya pemukiman membuat ular merasa aman di sana. Kedua, wisata berlebihan. Kondisi lingkungan yang buruk membuat ular bertahan di pemukiman. Tiga, suhu yang ekstrim. Perubahan cuaca membuat ular mencari tempat yang lebih aman. Resiko melakukan pengelolaan sampah yang baik, mengatur pembangunan perkantoran dan Kami dari kelompok A ingin bertanya, bagaimana cara mengusir ular sedangkan manusia takut keluar dari rumah? bagi pihak yang berwajib seperti pemadam kebakaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok B dan juga untuk semua kelompok. Ya. Alhamdulillah tadi keempat kelompok sudah maju mempresentasikan hasil kerjanya. Kalian ternyata bisa menemukan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perubahan interaksi makhluk hidup ya dalam suatu ekosistem dari segi penyebab, dampak dan solusinya. Ya, makhluk hidup itu dia punya sistem interaksi khusus di dalam ekosistem, tetapi kadangkala dia mengalami perubahan interaksi. Ya, harusnya dia berada di dalam habitatnya, tapi dengan kejadian-kejadian tertentu dia bisa keluar dari habitatnya. Apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita tarik secara umum dari kejadian-kejadian yang sudah ditampilkan tadi? Ya? Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus menjaga keaslian hutan supaya hewan-hewan tidak masuk ke pemukiman warga. Kita tetap menjaga agar habitatnya itu tetap asli, maka hewan-hewan tersebut akan nyaman di habitatnya dan tidak akan kemana-mana, ya kan? Makanannya cukup, tempat berlindungnya juga cukup, ya. Sudah jelas, selanjutnya kita melakukan refleksi, ya, refleksi diri. Nah ini di grup ibu sudah bagikan link Google Form. Ya, coba dibuka masing-masing link Google Form-nya. Itu ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab secara mandiri. Ibu akan bagikan lembar penilaian diri atau self assessment. Ya, jadi kita akan coba evaluasi. Kalian menilai diri kalian sendiri, ya, dengan mengisi lembar penilaian yang akan ibu bagikan ini. Ingat, berusahalah untuk jujur dengan diri sendiri, ya. Ini dia. Karena kalian sudah mengikuti pembelajaran mulai dari pertemuan pertama kemarin, ya, dilanjutkan dengan hari ini. Sekarang ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Karena mengetahui masalah-masalah ekosistem yang terjadi dan memahaminya. Ya, kita jadi lebih perhatian dengan ekosistem kita, ya. Kemudian senang karena dapat mempelajari bagaimana cara memperbaiki ekosistem, ya, menjaga keseimbangan ekosistem. Ini rata-rata senang semua ini. Tidak ada yang tidak senang. Nah, alhamdulillah kalau memang rata-rata kalian senang dengan pembelajaran kita ini. Jadi kalau